Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah beri membuat kita semakin hari semakin kuat dalam rangka berfastabiqul khairat, tentunya menyiapkan bekal kita untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para pemirsa, ayah bunda, tuan puan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, insyaallah pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan igtanim khamsan qabla khamsin. Apa itu? Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sebagaimana biasa, insyaallah materi ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsin bin Hasan Seri, pimpinan Yayasan Baitul Quran Al-Surui. Kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini akan selalu senantiasa terikuti dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama adalah syababaka qabla hiramika. Artinya jaga masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Apa yang harus kita lakukan pada masa muda sebelum datang masa tua, teman-teman? Yang pertama disampaikan kepada kita, kita harus mampu menjaga ibadah sholat 5 waktu kita. Ya, tentunya ini harus kita manfaatkan momen masa muda kita. Ya, karena sebelum datang masa tua yang kita jalani itu semangat dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu itu akan menurun, sehingga memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua kita dalam rangka pelaksanaan ibadah kepada Allah, ini adalah merupakan momen yang tidak boleh kita abaikan dan kita biarkan waktu terlewat begitu saja. Kemudian teman-teman, yang berikutnya, jangan sampai kita mempunyai prinsip, ya ini prinsip yang salah teman-teman. Karena ada sebagian besar di antara kita mengatakan bahwa nanti ibadah itu kita lakukan ketika kita sudah tua. Nah, ini salah, prinsip yang salah, ya. Kalau kita mau melihat kondisi daripada kebahagiaan seseorang, maka itu dilihat dari masa mudanya. Sehingga di masa muda ketika dia menanamkan prinsip untuk melaksanakan ibadah sholat dengan kontinu, dengan istiqomah, maka nanti di masa tuanya dia akan mendapatkan kegembiraan yang sangat luar biasa, bahkan tidak dia sangka-sangka. Sehingga sekali lagi, jangan sampai kita berprinsip bahwa nanti kita ibadah kalau kita sudah tua. Digunakan masa muda kita, ya, untuk berfastabiqul khairat, khususnya sholat 5 waktu tepat pada waktunya di masjid. Lalu poin yang keempat teman-teman, kita juga mampu harus mengorbankan masa muda kita, ya, masa muda kita juga untuk menuntut ilmu agama, ya. Jadi jangan kita biarkan masa muda kita terkorbankan untuk hal-hal yang negatif, tapi kita usahakan mengorbankan masa muda kita yang kita gunakan untuk menuntut ilmu agama. Kenapa harus demikian? Sebab ilmu yang kita pelajari di masa muda itu akan melekat seperti seseorang yang memahat di batu. Artinya memori ingatannya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita tunggu di masa tua baru kita mengorbankan waktu menuntut ilmu agama. Jadi teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda tuan puan yang berbahagia, maka gunakanlah masa muda kita untuk kita korbankan menuntut ilmu agama, karena dengan kondisi demikian
maka itu akan memberikan bekas atau ingatan yang baik pada diri kita sampai kita tua. Lalu yang berikutnya teman-teman, jangan kita sia-siakan masa muda kita dengan perkara-perkara yang tidak baik ya. Tetapi kita harus gunakan untuk hal-hal yang baik. Sebab kalau sudah tiba masa tua kita, tidak lagi kita bisa beramal sebagaimana kita muda dahulu. Ini perkara terkait dengan sababaka qabla hiramik. Artinya jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian teman-teman, perkara yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Artinya jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Lagi-lagi teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, isi kesehatan kita dengan mutu ibadah yang baik ya. Isi kesehatan kita dengan mutu ibadah yang baik. Kenapa? Kalau kita sudah sakit, ibadah kita jadi pincang-pincang. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, maka gunakan ya kesehatan itu untuk mengisi kesehatan kita dengan mutu ibadah yang baik. Lalu yang kedua teman-teman, jangan biarkan kesehatan kita tergadaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, karena betapa banyak manusia ketika diberikan kesehatan, mereka gadaikan kesehatannya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang terbaik adalah kita menggadaikan kesehatan kita dengan perkara-perkara yang tentunya diberkahi, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lakukan, maka Allah akan memberikan rahmat kepada diri kita. Selanjutnya teman-teman, perbanyak belajar ya selagi masih dalam kondisi sehat. Kalau kita sudah sakit, maka kita tidak punya kesempatan lagi untuk belajar agama dengan sebaik mungkin. Maka gunakan masa sehat kita dengan signifikan untuk banyak ya belajar agama agar kita nanti bisa menikmatinya di masa yang akan datang ya. Selanjutnya, jaga baca Quran kita dengan kesehatan yang sudah Allah berikan pada kita. Jangan abaikan kesehatan itu dengan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, perbanyaklah langkah kaki kita tentunya ke majelis-majelis ilmu selama Allah Subhanahu wa taala menitipkan kesehatan pada diri kita. Ini kebanyakan di antara kita justru melangkahkan kakinya ke hal-hal yang tempatnya berbau maksiat dengan kesehatan yang Allah berikan kepada diri mereka. Nah, ini kesalahan yang fatal yang tidak boleh dan tidak semestinya dilakukan. Harusnya kesehatan itu digunakan untuk pergi ke majelis-majelis ilmu, pergi ke masjid, pergi ke tempat di mana ketika kita berada di tempat itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu semakin hari semakin bertambah. Lalu yang berikutnya, yang ketiga teman-teman sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian perkara yang ketiga teman-teman, wagina'aka qabla faqrika. Apa maksudnya? Jaga kekayaan kita sebelum datang kemiskinan kita. Dengan apa? Banyak memberikan manfaat dengan harta yang kita punya. Sebab Nabi SAW menjelaskan kepada kita, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kita adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta yang Allah titipkan kepada diri mereka. Jadikan kekayaan kita sebagai jembatan kebahagiaan bagi kita, agar itu mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Jadikan kekayaan kita untuk menjadi jembatan kehancuran bagi diri kita menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat realita kehidupan yang ada teman-teman, banyak sekali orang yang diberikan fasilitas kekayaan yang mereka gunakan sebagai jembatan untuk memberikan kehancuran pada kehidupan mereka. Pergi ke diskotik, pergi ke klub-klub malam, minum khamar, main perempuan dan sebagainya. Maka ini jangan sampai terjadi pada seorang muslim. Ya, seorang muslim itu ketika dia mendapatkan kekayaan, maka dia akan menjadikan kekayaannya itu sebagai jembatan kebahagiaan yang mengantarkan dirinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas berikutnya, selalu senantiasa membantu para penuntut ilmu dengan harta yang dia miliki ya, penuntut ilmu agama dengan harta yang dia miliki. Tentunya dengan sedekah, dengan mengeluarkan zakat bagi para penuntut ilmu agama. Dan ini adalah merupakan amalan yang sangat luar biasa. Dan kebanyakan teman-teman kita yang memiliki harta lupa untuk memberikan sedekah atau zakat kepada para penuntut ilmu.
Dan kita ketahui bahwa mereka tatkala mendapatkan apa yang kita sampaikan kepada diri mereka melalui harta yang kita punya, yang berkaitan dengan sedekah atau zakat, maka ilmu yang mereka dapatkan itu akan mengalirkan pahala kepada diri kita. Setiap kali mereka menebarkan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang mereka tebarkan. Maka jangan sampai kita abaikan kekayaan yang Allah berikan kepada diri kita untuk tidak memberikan sedekah atau zakat kepada para penuntut ilmu agama. Kemudian kita juga harus mampu menggunakan harta kita. Untuk apa? Untuk semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sebaliknya, harta digunakan untuk semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus bisa menjadikan kesempatan peluang memiliki harta tersebut untuk, ya mungkin kita membangun masjid, membangun rumah Quran, membangun pondok pesantren, dan yang lain-lain sifatnya adalah ketika itu bermanfaat untuk orang banyak dan dapat digunakan, yang kemudian nanti ketika kita meninggal akan menjadi sedekah jariyah buat diri kita. Ya teman-teman, kemudian kita masuk pada perkara yang keempat, yaitu wa faragaka qabla syughlika. Apa maksudnya? Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Artinya yang pertama, kita punya kesempatan ibadah. Ketika ada, maka jangan kita sia-siakan di waktu luang kita. Karena kalau sudah datang waktu kesibukan kita, kita bisa mengabaikan ibadah kita. Ya, banyak sekali terjadi ya hal yang demikian. Ya, karena kesibukan terkait dengan masalah pekerjaan sehingga membuat dia tunda melaksanakan ibadah sholat duhur, sampai akhirnya dia tidak sholat duhur, dia pun masuk menunda lagi di sholat asar, dia pun tidak melaksanakan sholat asar. Jadi jangan sampai sekali-kali kita menunda kesempatan ibadah di saat kita punya waktu luang. Langsung dikerjakan dan tidak boleh kita abaikan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita punya kesempatan belajar agama, cepat segerakan. Ya, waktu luang kita ada kesempatan untuk kita belajar agama, segera kita segerakan. Kenapa? Karena kapan kita sibuk, kita sudah tidak tersentuh lagi dengan belajar agama. Dan ini akan mengakibatkan hal yang fatal pada diri kita. Kita akan tersibukkan dengan dunia, lupa akan akhirat, oleh karena kita tidak tersentuh dengan belajar agama. Maka kalau punya waktu luang teman-teman, ayah bunda tuan puan sama dirahmati dan dimuliakan Allah, gunakan untuk belajar ilmu agama. Selanjutnya, ketika kita punya kesempatan berbuat baik, jangan sampai kita tunda. Ada waktu luang untuk berbuat baik, segerakan, ya. Jangan sampai dibilang nanti besok. Ini kalau sudah kondisi demikian adanya dengan perkataan yang baru saja kita dengarkan terkait dengan nanti, maka kita akan tidak pernah melakukan kebaikan. Jadi ketika ada peluang mau melakukan kebaikan, sesegera mungkin lakukan kebaikan itu teman-teman. Isi kekosongan dengan terus banyak melakukan amal-amal soleh. Ya, jangan biarkan waktu luang ini terabaikan, ya, terlalaikan. Karena kalau sudah datang waktu yang sibuk buat diri kita, nanti kita tidak lagi banyak melakukan amal-amal soleh di waktu yang kita disibukkan. Jadi kalau punya waktu luang, maka isi kekosongan waktu luang itu dengan terus banyak melakukan amal-amal soleh. Dan yang berikutnya teman-teman, jangan biarkan waktu kosong kita yang kita lalui itu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, untuk masa depan kita yang kelak di akhirat nanti mengakibatkan diri kita menjadi tercelakakan. Oleh karena kita gunakan ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi marilah kita berusaha mengisi waktu luang kita dengan sebaik mungkin dalam rangka berfastabiqul khairat, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kita serta memberikan kebahagiaan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di waktu luang yang Allah berikan pada diri kita. Kemudian yang terakhir teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hayataka qabla mautika. Artinya jaga hidupmu sebelum datang matimu. Dengan cara apa? Yang pertama tentu dengan ibadah. Jaga sholat 5 waktu, jangan sampai putus. Karena kita mati teman-teman. Tentu kita akan diminta pertanggungjawaban.
terhadap apa yang kita lakukan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bicara terkait dengan mati, maka ada konsep faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan keburukan yang kita kerjakan pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih hidup, ya, kita gunakan kehidupan kita itu dengan ibadah sholat 5 waktu, dan jangan sampai terputus dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, tidak bosan untuk terus berbuat baik semasa hidup kita. Kalau sudah satu kebaikan yang kita lakukan, lakukan lagi kebaikan berikutnya. Kalau sudah terselesaikan, lakukan lagi, terus menerus melakukan kebaikan. Sebab Nabi SAW menjelaskan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya kalau kita nanti ternilai baik buruknya kita di akhirat, itu bagaimana akhir dari kematian kita. Maka wajar saja kalau kita diperintahkan untuk tidak bosan, ya, terus melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ketika tiba waktunya kita dipanggil oleh Allah, kita dalam kondisi yang baik, dan insya Allah itu akan menjadi jembatan kebahagiaan kepada diri kita, mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, teman-teman harus banyak memberikan manfaat, ya, kepada orang lain semasa hidup kita. Tadi kita sudah bahas, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian kita juga tidak boleh menyakiti saudara kita. Sebab Rasulullah SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan ada rasa iman pada seseorang, atau ada iman pada seseorang ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Sehingga bermanfaat untuk orang banyak ini perlu kita lestarikan dalam perjalanan kehidupan kita semasa hidup kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita harus menjadi yang terdepan semasa hidupnya. Untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi kebaikan kita terdepan untuk melakukannya, lantas keburukan kita juga terdepan untuk meninggalkannya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Lalu yang berikutnya, tidak bosan untuk terus menjadi yang terbaik dalam melakukan kebaikan. Karena terkadang teman-teman, kita jenuh, kita merasa bosan dengan kebaikan-kebaikan yang ditawarkan kepada diri kita. Jadi di satu masa itu kadang-kadang kita tidak melakukan kebaikan karena kita terprovokasi dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, minal jinnati wan nas, bisikan-bisikan syaitan yang memang selalu senantiasa mempropaganda kita untuk tidak melakukan kebaikan. Tugas setan adalah membisikkan kepada kita untuk tidak tersentuh dalam melakukan kebaikan, sehingga kita tidak pernah mau melakukan kebaikan kalau kita ingin mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, ini adalah merupakan permainan setan. Tapi tidak bosan untuk terus menjadi yang terbaik dalam melakukan kebaikan itu adalah merupakan perkara yang memang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita dan kita lestarikan dalam pola kehidupan kita semasa hidup kita sebelum datang kematian menjemput diri kita. Demikian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah baru saja membahas iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yang alhamdulillah telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsin bin Hasan Syari, pimpinan Yayasan Baitul Quran Al-Surwi. Harapan dari penyampaian ini adalah mudah-mudahan kita semakin hari semakin paham terhadap fungsi daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam permukaan buminya Allah, sehingga perkara-perkara yang kita jelaskan ketika itu baik kita mampu melakukannya, dan itu buruk kita pun mampu meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam kebaikan, dan mari kita tutup kegiatan kita dengan doa kafaratul majelis agar apa yang kita pelajari mendapatkan rahmat serta ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.